Prabowo terharu dan menangis saat melihat kinerja Kang Deddy Mulyadi. Prabowo bersyukur dan berharap semoga ke depan Kang Deddy bisa jadi presiden. Hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Kang Deddy Mulyadi. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Alasan Prabowo diminta hentikan Deddy Mulyadi kirim anak ke barak militer. Polemik kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mengirimkan anak bermasalah ke barak militer terus bergulir. Presiden Prabowo Subianto bahkan diminta turun tangan untuk menghentikan langkah Deddy Mulyadi. Permintaan itu disampaikan oleh Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak. Tapi Prabowo tidak mau melakukannya karena menurut Prabowo kinerja Kang Deddy Mulyadi sudah tepat, bahkan Prabowo sendiri terharu melihat Deddy Mulyadi. Menurut Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Anak ini, pendidikan disiplin ala militer bukan untuk anak. Kebijakan itu justru dinilai berbalik arah dari kepentingan semula yang ingin mendepankan kepentingan anak. Praktik mengirimkan siswa bermasalah ke barak TNI untuk pendisiplinan semacam ini tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam hukum nasional dan internasional, tutur aliansi ini. Tak hanya itu, aliansi menilai penempatan anak di barak justru akan melabalisasi anak sebagai anak nakal. Ini sangat berbahaya karena akan menimbulkan stigma negatif terhadap anak, kata aliansi PKTA. Lebih jauh, aliansi ini mengatakan, bercermin dari fenomena panjang kekerasan aparat, maka pengiriman anak untuk didisiplinkan di barak seharusnya tidak dilakukan. Itulah berita yang pertama. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Deddy Mulyadi raih apresiasi Mendagri. Realisasi pendapatan Jabar tertinggi nasional, capai 32%. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin daerah dengan capaian gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Jawa Barat mencatat realisasi pendapatan tertinggi secara nasional, yakni 32% per 2 Mei 2025, dalam pengelolaan APBD tahun 2025. Dalam penyampaiannya, Tito menegaskan bahwa capaian ini adalah bukti konkret dari prestasi Deddy Mulyadi. Kita lihat Jawa Barat bagus. Realisasi pendapatannya 32%. Ini apresiasi saya untuk Pak Gubernur Deddy. Angka ini menunjukkan prestasi, menunjukkan kinerja, dan tidak bisa dibantah, tegas Tito. Realisasi belanja Jabar tertinggi di antara provinsi lainnya. Tak hanya dari sisi pendapatan, realisasi belanja daerah Jawa Barat juga mendapat sorotan positif, mencapai 21,91%. Tertinggi di antara provinsi lainnya. Menurut Tito, tingginya realisasi belanja ini berarti uang daerah beredar optimal di masyarakat, namun tetap disertai cadangan fiskal 10% sampai 11% untuk kebutuhan mendesak. Tito menyampaikan bahwa realisasi belanja daerah yang tinggi akan berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi lokal, meningkatkan daya beli masyarakat, dan merangsang pertumbuhan sektor swasta. Capaian ini memperkuat posisi Jawa Barat sebagai provinsi dengan pengelolaan fiskal terbaik, sekaligus mempertegas komitmen Deddy Mulyadi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi bantah keluarkan kebijakan vasektomi sebagai syarat terima bansos. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membantah bahwa ia membuat kebijakan yang mewajibkan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial. Deddy menjelaskan bahwa usulannya sebenarnya adalah ajakan untuk mengikuti program keluarga berencana atau KB pria, termasuk vasektomi, sebagai bentuk tanggung jawab keluarga, bukan paksaan. Ia menegaskan bahwa ini bukan kebijakan resmi, melainkan gagasan untuk mendorong perencanaan keluarga yang lebih bertanggung jawab, terutama di kalangan keluarga prasejahtera, agar bantuan pemerintah tidak terfokus pada satu keluarga saja. Tidak ada kebijakan vasektomi. Tidak ada kebijakan itu, kata Deddy Mulyadi. Bisa dilihat di media sosial saya,
adalah kepada penerima bantuan yang anaknya banyak, diharapkan berkeluarga berencana, dan berkeluarga berencana itu kalau bisa yang melakukan laki-laki, tidak vasektomi saja, kan ada yang lain, ada pengaman, katanya. Usulan Dedi awalnya sempat memicu kontroversi. Dedi sebelumnya menyatakan bahwa vasektomi bisa menjadi syarat untuk bansos, dengan insentif 500.000 bagi pria yang bersedia, untuk mengendalikan angka kelahiran dan kemiskinan. Ia menyebut biaya kelahiran, terutama melalui operasi sesar yang mencapai 25 juta, sebagai beban besar bagi keluarga miskin. Usulan ini menuai kritik keras dari berbagai pihak, termasuk MUI yang menyatakan vasektomi haram, karena dianggap pemandulan permanen, Komnas HAM yang menyebutnya melanggar hak asasi, serta dokter yang menilainya sebagai pelanggaran etika medis. Berita selanjutnya, 272 siswa di Jabar masuk barak militer. Mau dibawa Dedi Mulyadi kemana? Sebanyak 272 siswa tingkat SMA dan SMK di Jawa Barat kini tengah mengikuti pelatihan di barak militer. Mereka berasal dari berbagai sekolah, baik negeri maupun swasta, dan dikirim ke tempat pelatihan sebagai bagian dari upaya pembinaan bagi pelajar yang terindikasi melakukan pelanggaran berat. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Barat, Siska Gervianti, menyebut para siswa itu berasal dari 106 sekolah yang tersebar di provinsi tersebut. Ia menegaskan, pengiriman siswa ke barak militer telah melalui persetujuan orang tua masing-masing. Memang sudah mendapatkan persetujuan dari orang tua, ucapnya. Pelatihan tersebut berlangsung di Dapo Pendidikan Atletik Bela Negara Rindam 3 Siliwangi. Di sana, siswa tidak hanya dilatih fisik, tapi juga dibentuk karakter, disiplin, serta rasa tanggung jawab. Yang angkatan yang pertama ini, kami laksanakan di Dapo Pendidikan Atletik Bela Negara Rindam 3 Siliwangi. Ini pesertanya sangat luar biasa, ungkap Siska. Menurutnya, pendekatan militer ini bukan semata-mata soal ketegasan, tetapi juga soal pembentukan mental dan moral. Kami ingin mengatur bagaimana anak-anak di Jawa Barat ini menemukan sikap dan karakter yang baik, jelasnya. Dari hasil pemetaan DP3AKB, para siswa yang dikirim ini sebelumnya terindikasi melakukan pelanggaran berat, mulai dari bullying, penyalahgunaan narkoba, hingga tawuran dan geng motor. Ada 4 variabel yang sudah dicatat dari bullying, narkoba, pelecehan seksual, tawuran, geng motor, sampai misalnya ada jajan boros, mabuk-mabukan, bebernya. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak berhenti pada pelatihan militer saja. Ia menyiapkan sekolah khusus sebagai tindak lanjut program ini. Sekolah tersebut akan dibangun di setiap kabupaten dan kota, dengan pendekatan yang mirip sekolah berbakat, namun dipadukan dengan pembinaan karakter yang ketat. Setelah nanti dari kompleks pelatihan militer ini, mereka akan masuk ke sekolah khusus yang disiapkan di setiap kabupaten kota, yang sekolahnya seperti anak-anak berbakat, ujar Dedi saat ditemui di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta. Meski menggunakan pendekatan disiplin tinggi, sekolah ini akan tetap dikelola oleh tenaga pendidik dari sistem pendidikan reguler.